pokoknya intinya aku ini anaknya salah satu pejabat pengawas pendidikan agama Islam. Guru agama cerita kan tentang istri-istri Muhammad itu. Nah, itu aku sempat dihukum gitu kan gara-gara guru agama jelasin tentang itu istrinya yang kecil ya Aisyah itu kan umur 6 tahun dinikah terus kok Nabi kok gitu Nabi kok masa anak kecil dinikahin gitu. Nah, guru agamanya marah dan guru agama ini kan anak buahnya ibu gitu. Nanti kamu tuh bilangin ke ibu kamu gitu kan. Ya aku diem. Habis itu ternyata beneran habis maghrib ke rumah ibu kan. SMA ini singkatnya SMA kelas 2 SMA itu aku mimpi ketemu Muhammad gitu di sana perasaan itu di mimpi itu aku di Mekah gitu sama ibuku itu. Nah, si Muhammad ini gini disalami semua orang yang di Mekah itu disalamin semua. Udah orangnya udah nggak ada, aku nggak mau deket gitu, terus cuma ngeliatin, terus dianya yang malah deket ngajak salaman kan. Tapi aku nggak mau nolak gitu. Dia ngajak jabat tangan, akunya nolak nggak mau. Nah, mimpi itu kan aku ini ceritakan kan sama ayah itu karena aku dekatnya sama ayah. Intan mimpi itu Nabi Muhammad, tapi kenapa itu Intan nggak mau salaman ya ayah gitu. Nah, kenapa nggak mau salaman gitu ayah? Nggak tahu. Gila orang mimpi masa itu sadar kan nggak mau Intannya tuh nggak mau salaman ayah gitu. Itu awal gitu. Terus ngadu juga sama ibu itu kan. Intan mimpi ketemu Muhammad. Nah, si ibu ini hebat dong, jarang orang Islam mimpi Muhammad gitu kan. Tapi Intannya kok nggak mau diajak salaman tuh gitu. Lo kenapa gitu kan? Ya nggak tahu orang mimpi. Punya Intan nggak mau diajak salam. Habis mukanya serem gitu kan. Karena memang kan dulu aku kalau ngomong apa adanya aja kan. Habis Muhammad tuh mukanya serem, Bu. Mukanya itu serem banget gitu. Terus ibu itu marah-marahin kan. Nah, lain harinya mimpi lagi itu dalam kurun waktu yang hampir apa ya nggak jauh. Mimpi itu Nabi Isa tuh. Dulu kan tahunya itu Nabi Isa aku nggak ngerti tentang Yesus itu kan nggak ngerti gitu. Iya. Jadi tahunya itu Nabi Isa gitu. Nah, aku mimpi Nabi Isa manggil nama gitu Intan gitu. Terus aku nengok akunya malah meluk gitu loh, meluk dia gitu. Itu sekelas masih dalam kelas 2 SMA itu. Akunya meluk terus panggil dia, "Papa, papa, papa" gitu. Nah, aku ceritain lagi kan, "Ayah," karena aku kan dekat sama ayah itu. "Ayah, Intan kok mimpi Nabi Isa ya?" gitu. Terus Intan kenapa meluk Nabi Isa terus panggilnya papa, papa, papa. Kok papa ya? Kan papanya Intan ayah gitu. Nah, ayah tersenyum di situ. Cuma ayah bilang begini, nanti kamu suatu hari tahu kayak gitu. Nah, terus ngadu ke ibu. Ibu, Intan tuh ngimpi Nabi Isa loh. Wah, hebat dong gitu ibunya. Iya, terus Intan meluk Nabi Isa. Nabi Isanya manggil Intan. Terus Intannya nengok terus lari ke Nabi Isa tuh meluk. Terus manggilnya kok Bapak, Bu. Si ibu diem gitu kan. Salam puji nama Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di channel Teva Kreatif. Ya sobatku, pada kesempatan ini kami akan menayangkan sebuah kesaksian dari seorang muslimah yang dimana ia murtad menjadi pengikut Kristus. Berawal dari ia bermimpi bertemu Muhammad dan juga Isa Al-Masih. Nah sahabat Tuhan, penasaran dengan bagaimana sehingga ia pada akhirnya memutuskan ikut Kristus. Mari kita tonton kesaksian berikut ini. Ya, terima kasih. Perkenalkan, aku nama aslinya aku Intan Munaya. Jadi aku ini 4 bersaudara, lahir dari keluarga muslim ya, semuanya muslim. Ibuku itu dulu salah satu pejabat pengawas di Departemen Agama Kabupaten Tegal itu Slawi.
tepatnya di Selawi karena Tegal itu dibagi 2 kabupaten sama kota. Wah, Jadi satu kalau kampung nih sama aku nih. masa Satu kota lagi di Selawi. Aduh, jangan-jangan kenal lagi. berarti kenal sama ibuku. Iya, jangan-jangan kenal lagi. Tapi Mbak nggak usah di detail gitu Mbak. Iya, Ya, nggak usah iya, terlalu detail mengenai lokasi atau siapa Mbak. iya, Gitu. ya pokoknya intinya aku ini anaknya salah satu pejabat pengawas pendidikan agama Islam. Cuma ibu terus ditempatkan di kecamatannya aku sendiri itu paling ujung kecamatan Tegal paling ujung. Nggak usah aku sebutkan lokasinya. Intinya aku dididik agama Islam tuh dari kecil itu udah harus bisa baca Al-Quran. Cuma dulu kan seperti umumnya muslim itu nggak ngerti artinya kan, cuman suruh hafalkan gitu, suruh rutin ngaji gitu, ntar dapat pahala kan begitu. Aku gini loh, ibu itu hanya aku yang dikerasi untuk ini apa kuat belajar Quran itu sampai akhirnya aku tamat itu masih muda banget ya, umur 6 tahun udah bisa Al-Quran dan udah khatam gitu 2 kali. Jadi dari kecil udah dididik seperti itu sama ibu. Karena kalau ayah kan orangnya nasionalis. Nah ini ibu yang fanatik gitu. Seiring aku SD itu aku belum, cuma gini, waktu itu ada terbersit karena dia kan kalau misal ngajari Al-Quran itu kalau akunya meleng sedikit kan dipukul gitu kan di paha gitu. Nah di situ kadang padahal aku masih kecil itu kan terbersit kok katanya agama itu kan orang baca orang baik nggak marahan gitu, kenapa ibu kutu marahan ya gitu kan, padahal dia itu ustazah gitu, ustazah terkenal di sini gitu kan, dihormati, terus apa terkenal banget, kenapa begitu gitu di hati, cuma kan karena masih kecil nggak berani ngomong. SMP gitu udah mulai SMP udah mulai agak nalar gitu, guru agama cerita kan tentang istri-istri Muhammad itu. Nah itu aku sempat dihukum gitu kan gara-gara guru agama jelasin tentang itu istrinya yang kecil ya Aisyah itu kan umur 6 tahun dinikah terus. Karena aku tuh orangnya kan sejak kecil berpikirnya bebas, itu nggak mau diatur atau gimana itu. Lah akunya nyeplos gitu kan, itu SMP kelas 2. Kok Nabi kok gitu, Nabi kok masa anak kecil dinikahin gitu. Nah guru agamanya marah, sedangkan guru agama ini kan anak buahnya ibu gitu. Nanti kamu tuh bilangin ke ibu kamu gitu kan. Ya aku diem. Habis itu ternyata beneran habis maghrib ke rumah ibu kan. Aduin itu Intan itu uh, ngatain begini gitu. Terus aku siapet lagi gitu kan, serba nyapet itu kalau itu orangnya galak, makanya aku kan dulu nggak dekat gitu, nggak dekat sama ibu, dekatnya sama ayah karena kalau ayah kan orangnya lembut netral gitu. Nah SMA ini singkatnya SMA kelas 2 SMA itu aku mimpi gitu, mimpi ketemu Muhammad gitu di sana, perasaan itu di mimpi tuh aku di Mekah gitu sama ibuku itu. Nah si Muhammad ini ngajak ini disalami semua orang yang di Mekah itu, disalamin semua. Udah orangnya udah nggak ada, aku nggak mau deket gitu, terus cuma ngeliatin, terus dianya yang malah deket ngajak salaman kan. Tapi aku nggak mau, nolak gitu. Dia ngajak jabat tangan, akunya nolak, nggak mau. Nah mimpi itu kan aku ini ceritakan dan sama ayah itu karena aku dekatnya sama ayah. Intan mimpi itu Nabi Muhammad, tapi kenapa itu Intan nggak mau salaman ya ayah gitu. Nah kenapa nggak mau salaman gitu ayah? Nggak tahu. Lah orang mimpi masa itu sadar kan, nggak mau Intannya tuh nggak mau salaman ayah gitu. Itu awal gitu. Terus ngadu juga sama ibu itu kan. Intan mimpi ketemu Muhammad. Nah si ibu ini
hebat dong, jarang orang Islam mimpi Muhammad gitu kan. Tapi Intannya kok nggak mau diajak salaman Bu gitu. Lo kenapa gitu kan? Ya nggak tahu orang mimpi. Punya Intan nggak mau diajak salam. Habis mukanya serem gitu kan. Karena memang kan dulu aku kalau ngomong apa adanya aja kan. Habis Muhammad tuh mukanya serem Bu. Mukanya itu serem banget gitu. Terus ibu itu marah-marahin kan. Nah, lain harinya mimpi lagi itu dalam waktu kurun waktu yang hampir apa ya nggak jauh. Mimpi itu Nabi Isa tuh. Dulu kan tahunya itu Nabi Isa, aku nggak ngerti tentang Yesus itu kan nggak ngerti gitu. Iya. Jadi tahunya itu Nabi Isa gitu. Nah aku mimpi Nabi Isa manggil nama gitu, Intan gitu. Terus aku nengok, akunya malah meluk gitu loh, meluk dia gitu. Itu sekelas masih dalam kelas 2 SMA itu. Akunya meluk terus panggil dia, papa, papa, papa gitu. Nah aku ceritain lagi kan, ayah, karena aku kan dekat sama ayah itu. Ayah, Intan kok mimpi Nabi Isa ya gitu. Terus Intan kenapa meluk Nabi Isa terus panggilnya papa, papa, papa. Kok papa ya, kan papanya Intan ayah gitu. Nah ayah tersenyum di situ. Cuma ayah bilang begini, nanti kamu suatu hari tahu kayak gitu. Nah terus ngadu ke ibu. Ibu, Intan tuh ngimpi Nabi Isa loh. Wah hebat dong gitu ibunya. Iya, terus Intan meluk Nabi Isa, Nabi Isanya manggil Intan. Terus Intannya nengok terus lari ke Nabi Isa tuh meluk. Terus manggilnya kok papa Bu. Si ibu diem gitu kan. Tapi nggak ngomong apa-apa itu. Nah udah habis itu karena aku kan di sekolahan ibu tuh harus Muhammadiyah gitu kan. Jadi terus karena memanjakan pelajaran agamanya banyak. Cuma yang bikin itu aku sering itu protes guru-gurunya agamanya aku, misalnya ada yang nggak masuk akal gitu. Itu sering akhirnya mereka ngaduin ke ibu gitu. Jadi kalau aku itu terus disapeti nama ibu. Cuma memang aku dulu juara ngajinya gitu, kiro gitu kan. Juara kironya, makanya pas aku mau datang gempar kan gitu. Nah, itu kan akhirnya aku kuliah di Muhammadiyah. Tadinya di negeri cuma bertahan 1 tahun, terus pindah ke Muhammadiyah di Jogja itu. Ambil jurusan bahasa Inggris kan di situ. Kan di situ kalau di Muhammadiyah ada mata kuliah Kristologi itu kan. Pokoknya jelek-jelekin Kristen lah ininya. Cuma kalau aku emang dari dulunya juga nggak punya rasa benci kan. Karena sudah nggak tahu itu datangnya dari mana gitu. Sejak SMP aku berpikir kalau yang bisa diterima oleh Tuhan ya orang-orang yang menyayangi, mengasihi semua manusia gitu. Kenapa Tuhan tuh ngajarinya suruh benci? Kalau suruh benci kan berarti itu enggak, bukan Tuhan gitu. Udah punya pemahaman begitu, makanya enggak benci sama orang Kristen, sama orang Buddha, sama Cina, sama sahabatku kebanyakan orang Cina. Cuma dulunya kan nggak pernah bahas agama meski mereka Kristen. Kita nggak pernah bahas agama, main aja gitu kan. Nah di Muhammadiyah itu aku itu mulai penasaran gitu, apa sih apa Islam tuh bener gitu, mulai begitu kan. Aku agama keturunan gitu kan, jangan-jangan kalau cuma meyakini aja jangan-jangan salah gitu kan, ada pikiran begitu. Nah suatu hari karena aku udah ngerti tentang syariat dan fikih dan sebagainya, aku ingin yang lebih gitu. Terus aku nanya kan sama seseorang lah, dosen filsafat, Pak, kalau itu ilmu Islam yang tertinggi apa sih gitu kan. Oh itu tasawuf Intan gitu, makrifatul tasawuf. Oke, aku belajar makrifatul tasawuf di situ kan. Nah yang bikin aku saat kuliah itu kan ada LPSI itu khusus untuk Muhammadiyah, itu lembaga pengkajian syariah Islam, itu kan ada membahas tentang filsafat agama, termasuk makrifatul tasawuf, termasuk itu kristologi, menjelek-jelekan Kristen itu ya di situ. Cuma aku heran loh, kenapa kok agama kok menjelekkan yang lainnya gitu di situ. Nah, suatu hari aku kan udah mateng kan belajar tentang makrifatul tasawuf, di situ kan
pengejauhan Allah di muka bumi itu akan terjadi gitu kan, akan mewujud pada manusia yang sudah mensucikan segalanya gitu, suci hati, suci pikiran, suci perbuatan. Itu nanti Allah rohnya masuk gitu kan ke orang itu. Tapi aku pikir manusia itu nggak mungkin gitu jadi suci gitu. Terus aku mikirin kalau memang ada pengejauhan Allah di muka bumi sebagai insanul kamil atau manusia suci, berarti yang layak cuma Yesus kan begitu. Nah aku di situ ceritanya ditanya sama dosen gitu kan, uh, tentang hal itu. Terus aku jawab itu, kalau misal gini, Pak, misalnya itu di forum besar karena semua mahasiswa kalau mata kuliah LPS itu kan dikumpulkan jadi satu aula kelas. Jadi aku bicara di situ, tapi dampaknya aku dibenci gitu kan gara-gara ngomong begitu, berbanding dengan pemahaman mereka kan, berbanding terbalik. Aku bilang, misal gini, pengejauhan Allah di muka bumi sebagai manusia suci. Nah itu yang layak kan cuma Yesus Kristus, orang dia lahirnya bukan dari debu kan, bukan dari tanah, dia kan Roh Kudus itu sendiri gitu kan. Punya bilang begitu terus gitu kan. Tapi aku gitu. Ya iya kan, kan ada itu kan dia enggak bukan dari sperma atau itu kan, dia itu dari Roh Kudus gitu kan, dari Roh Kudus sendiri kan ada kan itu, coba sih di surat Maryam tak itu kan, terus dihebohkan di situ dosennya, aku melongo semua gitu kan, kaget gitu. Tapi aku nyantai, orang emang iya kan yang suci, manusia suci itu yang memang benar-benar nyata itu cuma Yesus, lainnya kan nggak ada, kayak Krishna itu juga hayalan gitu kan. Yang suci cuma Yesus. Krishna juga di ceritanya juga terlahir dari perkawinan manusia kan, sperma. Cuma Yesus yang bukan terlahir dari sperma, itu enggak, dia itu langsung Roh Kudus itu sendiri kan. Cuma waktu itu aku nggak ngerti, pokoknya aku ngertinya yang suci itu Yesus, Isa gitu kan. Jadi aku bilang kayak begitu, tapi waktu kuliah aku udah ngerti sih saya itu Yesus ternyata, cuma ngertinya dulu bukan Tuhan, ngertinya itu dulu Yesus ya nabinya orang Kristen gitu kan, nggak belum mempelajari, nggak tahu apa-apa intinya seperti itu. Cuma kalau harus jujur gitu, saya jujur-jujurnya, kita semua tahu kan bahwa yang suci cuma Yesus kan begitu. Jadi aku ngomong begitu kan, ngomong memang fakta kan begitu. Nah aku dibenci sama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu, tapi karena aku mah orangnya nggak ngurusin orang gitu kan, memang cuek, jadinya udah berlalu itu, nggak urusin yang siapa yang benci. Jadi sebenarnya mereka mungkin kalau sekarang aku Kristen itu nggak begitu kaget gitu kan. Nah itu udah aku semakin dalam kok ajaran Islam begini ya gitu, udah mulai baca-baca itu artinya gini-gini, cuma ya memang enggak begitu dalam. Tapi aku nekat gitu ke gereja gitu, tanya sama pendeta Abdul Aziz itu, dulu juga dia kan orang Islam, dimuja-muju pinjam itu Alkitab gitu kan. Nah aku pinjam Alkitab sama beliau, aku baca itu aja di perjanjian lama, aku nggak baca perjanjian baru. Udah cuman nyampe cerita Nabi Isa, Nabi Musa itu kayaknya, habis itu udah tutup. Cuma herannya kenapa ya aku pegang Alkitab tuh ada yang masuk ke hatinya aku, itu kayak angin menyejukkan gitu, apa itu gitu. Nah aku meski nggak tahu apapun, tahun 98 itu aku nggak ngerti apa-apa gitu, aku izin sama ibu gitu kan, ibu aku itu ya tak Kristen gitu kan, karena memang aku orangnya gitu kan, kalau ngomong pulang gue, ibu ini tak izin ya Kristen, dimarah-marahin kan, apa kalau kamu Kristen hilang anak satu, ya aku takut, mundur lagi. Habis itu aku ini singkat aja kerja, mungkin kalau aku udah kerja ntar aku inilah mau izin Kristen lagi gitu, meskipun belum tahu apa-apa ya. Cuma aku lihat orang Kristen di sini pun kan hidupnya tenang gitu loh. Kok hidupnya tenang, kenapa ya gitu kan. Nah aku izin lagi sama ibu, habis itu aku kerja kan.
ibu ini anak Kristen loh, dimarah-marahin lagi, pokoknya nggak diizinin gitu kan, nggak diizinin sama sekali. Nah, pas ibu mau meninggal gitu kan tahun 2020 kemarin, 2020 bulan apa itu, pokoknya ibu mau meninggal itu aku dipanggil gitu kan, dipanggil sini, apa ibu tak ngomong gitu kan, iya ibu, terus kamu masih mau lanjut gitu, aku udah tahu arahnya kan, ya masih lah ibu, kan nggak percaya Islam lagi gitu kan, oh, Islam kenapa sih ibu, sadis gitu kan. Jadi aku sebenarnya nggak terima Muhammadiyah itu, waktu kuliah udah nggak mau nerima Muhammadiyah itu, ya itu kalau dipikir ya sesuai mimpinya aku waktu kelas 2 SMA kan, nggak mau salaman sama Muhammad ini. Jadi aku memang nggak, bukannya benci Islamnya, tapi nggak suka Muhammadnya itu istrinya banyak gitu kan. Orang kok kemerokos perempuan gitu di hatinya aku tuh. Orang kok apa-apa perempuan, apa-apa perempuan. Terus kenapa sih surganya kok begitu jorok gitu. Itu udah dari SMA udah gitu. Jadi aku emang apa yang nggak suka Muhammadnya, bukan nggak suka Islamnya gitu loh, nggak suka Muhammadnya aja kok Nabi begitu gitu, udah mikir seperti itu. Nah, aku ibu tahun itu 2020, kembali lagi nih 2020, ibu mau meninggal tuh aku dipanggil, dia minta dicium, minta dipeluk. Dia bilang gini, ya sudah kalau kamu lanjutkan gitu, jangan takut, semangat ya gitu, kamu yang benar, aslinya ibu yang salah gitu, ibu ngakuin begitu, maafin ibu, aslinya kamu yang benar, ibu tuh yang salah gitu. Tapi ibu nggak bisa nemenin kamu untuk belain kamu, tapi nggak apa-apa, ada Tuhan gitu, ibu gitu ngakuin itu menjelang matinya. Nah, besoknya meninggal di pangkuannya aku gitu. Nah, aku akhirnya kan berani ke gereja itu, berani ke gereja, apa ngomong, cerita tentang, cuma aku nggak ini, nggak apa, nggak langsung mau Kristen, enggak, cuma nanya-nanya dulu. Nah, pada bulan April, cuma aku tanggalnya nggak inget ya, saat aku tuh udah hancur, aku ada masalah besar gitu, pokoknya hancur banget ya, semuanya hilang dari aku lah, harta anak itu dirampas semua gitu kan. Terus aku dikeroyok gitu sama pengacar-pengacar dia, sedang aku kan apa sih rebutan begitu, orang aku nggak mau minta apapun gitu, cuma minta anak, cuma akhirnya hancur lah intinya. Aku akhirnya mulai bertanya gitu loh, kok aku bener, kok aku yang hancur gitu, dia salah kok dia menang gitu kan, dia yang jahat kok dia yang menang. Aku duduk kan habis hujan-hujanan besar itu bulan April 2020, itu aku lagi pokoknya kacau banget gitu. Terus aku bertanya, Allah, kamu berarti jahat ya gitu, aku orang bener, kenapa aku yang susah, dia orang jahat, kenapa dia yang bahagia gitu, berarti kamu tuh Allah orang, kamu jahat juga gitu, akunya gitu. Kalau begitu Allah coba tak apa liatin diri kamu tuh, kenapa kamu nyiksa manusia sedangkan manusia itu kadang-kadang ada yang nggak salah. Aku udah gitu benci banget tuh, aku mau kalau kayak gitu aku nggak mau itu nyembah siapapun gitu, akunya bilang gitu. Tahu-tahu itu ada sinar gitu kan, sinar terang tuh, dan itu takut Yesus gitu loh, cuma aku nangis gitu kan, nangis terus. Tuhan cuma bilang, nggak banyak sih waktu itu, bilang cuma bilang, sudah jangan sih, jangan nangis gitu kan, sekarang kamu anakku gitu. Terus ya bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup, nggak ada pertolongan di kolong langit ini kalau nggak melalui aku, nggak akan sampai kepada Allah gitu. Dia ngomongnya bukan Bapak waktu itu, nggak akan sampai pada Allah kalau nggak melalui aku gitu. Terus dia bilang, dan maafin semuanya orang-orang jahat itu. Nah, aku kan karena memang wataknya aku kan protesan gitu, oh kenapa gitu, kenapa aku maafin orang jahat lah, karena aku nggak bisa, orang jahat banget dia. Terus udah, nanti tidur, nanti kamu bisa maafin dia, nanti lupa gitu, Tuhan Yesusnya gitu kan, ngomong nggak ngomong banyak,
paling ngomong itu nggak ada keselamatan di kolong langit itu, nggak, kalau nggak melala aku di situ takut banget gitu loh. Berarti kalau aku nggak ikut dia, aku nggak selamat gitu. Sedangkan ini loh matanya aku, jujur aja sejak kecil itu bisa ngelihat bagaimana orang-orang Islam disiksa dalam kubur gitu ya. Memang ada yang tidur gitu, tapi rata-rata hampir semuanya di dalam makam itu disiksa gitu. Makanya aku heran dulu kan waktu kecil ayah sering ngajak ke makam itu, sengaja ayah tuh kepo, ingin tahu mana yang lagi disiksa, mana yang enggak gitu. Lagi kalau ada orang baru meninggal itu ayah pasti ngajak aku ke makam, mau nanya dia disiksa enggak. Dan aku itu lihat kan banyak hal orang, roh-roh orang itu. Cuma dulu aku ngertinya semua orang bisa kayak aku, ternyata enggak gitu. Cuma ayah nggak pernah ngatain aku nggak normal, dia hanya ngatain kamu tuh istimewa bisa ngelihat gitu. Dan tapi aku nggak takut itu karena dari kecil udah biasa ngelihat begitu ya orang. Ini misalnya lihat gini, ada, aku lihat rohnya orang ini Islam kan diseret-seret itu. Ya aku waktu itu nggak tahu itu malaikat-malaikat kegelapan. Aku taunya tuh ya malaikatnya Tuhan gitu kan. Nah diseret-seret, besoknya yang aku lihat tuh orangnya meninggal gitu. Dan itu sampai saat ini kan begitu. Jadi memang nggak bisa ditutup karena itu memang kata Tuhan pada akhirnya itu sengaja ditaruh ke aku biar aku itu kenal dia gitu. Jadi tujuannya seperti itu. Cuma waktu dulu kan aku nggak ngerti tentang Tuhan Yesus. Nah itu pas itu habis Tuhan nemuin aku nambah yakin, nambah semangat gitu. Nah itu Tuhan kan bilang, katanya Intan mau ketemu Allah gitu kan. Emang aku kan cita-citanya dari kecil beda sama anak-anak kecil lain. Kalau ditanya guru, Intan kamu cita-citanya apa gitu. Cita-citanya Intan mau lihat Allah Bu gitu, ingin lihat Allah. Karena Allah itu hebat gitu, bisa bikin matahari, bisa bikin bulan. Orang kan nggak bisa bikin bulan, nggak bisa bikin matahari. Intan pengen lihat yang hebat itu guru gitu. Tapi gurunya melongo gitu kan, nggak, paling senyum-senyum gitu. Nah itu kan dari kecil udah terpacu, aku ingin lihat Allah gitu. Nah di situ Tuhan itu ngomong, katanya Intan pengen lihat Allah gitu kan. Dapat, kalau mau lihat Allah cukup lihat aku ini Allah gitu. Nah aku di situ yakin kayak damai banget, apalagi dia merangkul pundaknya aku kan, jadi aku nangis di situ. Wah aku nggak pernah loh damai sedamai ini gitu. Aku tadinya orang keras kepala, nggak bisa nangis di sugui masalah besar apapun, kehilangan segalanya nggak bisa nangis, tapi kok bisa nangis gitu. Tuhan itu ngomong ini itu tuh nangis keras itu. Udah tidur, nanti besok hilang itu rasa benci kamu, sakit hati kamu gitu. Ya tidur ya gitu Tuhan Yesusnya kan. Terus iya, aku bingung ya mau panggil apa waktu itu. Baru ibaratnya dulu kan di mimpi manggil papa gitu kan. Tapi aku beraniin diri karena inget tadi mimpi di SMA kan. Iya papa gitu. Nah sudah tidur, aku akhirnya gak tahu bisa tidur gitu kan. Nah aku akhirnya ke gereja, mantap itu. Aku ikut, akhirnya langsung mengumumkan, nggak munafik, langsung di Facebook aku mengumumkan I love you Jesus dan sebagainya tuh kan, langsung gempar itu sekecamatan, kakakku kaget semua. Aku katanya Sonar mendadak ya. Iya katanya kerasukan jin. Kerasukan jin itu pasti yang datang jin gitu kata padenya. Aku yang imam masjid besar sini. Jadi keluarganya aku tuh petinggi Islamnya di sini. Kayak omku pemilik pondok pesantren sini, padeku imam masjid sini. Semuanya itu hampir jadi kiai ulama di sini gitu kan. Jadi kan gemparnya begitu, padeku benci sampai sekarang sama aku tuh, semuanya ngucilin. Cuma kalau sepupu ada yang udah main ke sini, ada yang nggak mau. Haram najis katanya begitu. Nggak urusan gitu kan.
orang aku didatengin dikatainya itu kesetanan itu. Lihat, kalau aku itu yang datang setan, kenapa aku sifatnya jadi berubah baik kan begitu. Kalau orang yang didatengin setan kan sifatnya kayak setan kan gitu. Nyatanya sifatku jadi berubah baik dalam waktu singkat kan. Mudah maafin gitu, dulunya enggak kan, mendendam. Itu kok bisa gitu, kok bisa ya? Aku bangun pagi-pagi, bener, bener ya, itu Tuhan Yesus ya gitu. Kenapa aku nggak benci lagi ya gitu. Nah aku ke gereja itu kan gempar seluruh Margasari, tapi alah nggak masalah. Seiring waktu aku dibully sana sini, dasarnya aku tuh kalau dipikir watak yang disuguhkan Tuhan buat aku itu, aku punya watak cuek pepet itu ada gunanya juga gitu. Jadi aku nggak ngaruh ngapain orang mau bully, mau mau apa, ngomong menyakitkan, mau mempermalukan aku di muka umum, cuek aja tuh, ngurusin amat, itu kan pilihannya aku. Cuma pada berdatangan ke sini ulama-ulama gitu kan, mempengaruhi, akhirnya debat juga gitu kan. Yesus tuh nggak bisa gitu, akunya bilang gitu, Yesus tuh nggak bisa dimanipulasi karena dia dari Roh Kudus, sedang manusia bisa karena tadi manusia setelah makan itu buah pengetahuan iblis itu. Jadi kalau manusia mungkin bisa dimanipulasi, malaikat juga bisa dimanipulasi oleh iblis, tapi kalau Roh Kudus itu nggak bisa, aku bilang gitu, karena Roh Kudus itu ya Allahnya itu sendiri, nggak bisa dimanipulasi. Akunya bilang gitu sama Pade. Terus akhirnya Pade itu pulang kan, lo nggak bisa dipengaruhi lagi si Inta gitu, pengumuman gitu. Nggak ngurusi, mau benci mau enggak, nyatanya juga nggak pernah bantuin aku nggak rugi gitu kan. Nah seiring jalan udah aku akhirnya dibaptis. Nah di situ baru Tuhan buka-bukaan semuanya gitu kan, tentang Islam yang selama ini aku nggak tahu. Jadi akhirnya Tuhan ngajari aku Allah itu ya rohnya dia gitu loh. Allah ya rohnya aku, Allah itu roh, Intan. Aku tuh jujur jarang, nggak pernah kan baca Alkitab gitu. Jadi apa yang dari Tuhan aja itu yang aku ngerti gitu kan. Allah itu roh, Intan gitu. Aku nggak tahu itu ada di Alkitab, itu nggak tahu. Aku jarang buka-buka Alkitab, apalagi sampai ke perjanjian baru dulu nggak pernah gitu kan. Pokoknya Tuhan ngomong apa, pokoknya iya itu gitu. Allah itu roh, Intan. Jadi Allah itu rohnya aku gitu, intinya begitu. Oh ya, Tuhan Allah itu roh, terus roh Allah itu rohnya Tuhan ya, dan iya udah gitu. Nah terus udah dikasih lebih dari kitab Kejadian juga dia perlihatkan, bukan cuma menjelaskan. Jadi waktu itu aku diperlihatkan kitab Kejadian, kayak menyaksikan. Kalau aku ditanya orang-orang itu, orang-orang Kristen dan para pendeta itu kan gimana lihatnya, ya nggak tahu, pokoknya aku lihat aja gitu, nggak tahu itu, pokoknya aku lihat, kadang-kadang ikut ke sana gitu kan, kayak di neraka juga ikut ke sana, tapi intannya mah padahal duduk gitu kan, itu rohnya. Terus aku nanya sama Tuhan, Tuhan kalau intan ke sana itu apa? Nah itu terus Tuhan nyebutin itu karunia roh, itu roh kamu yang tak bawa. Nah aku jelasin apa yang seperti Tuhan ngomong kan. Jadi di kitab Kejadian itu awal mulanya manusia jatuh dalam dosa kan, si iblis ini, si Lucifer ini menyesatkan kan. Di situ waktu itu kan si Lucy, nama aslinya Lucifer gitu kan. Nah si Lucifer ini kan berperangnya sama Michael itu. Orang-orang kan memahaminya dia dikalahkan Michael, padahal enggak. Aku diperlihatkan jelas si Michael ini hampir kalah gitu. Tapi begitu tuh Tuhan Yesus tuh kasih seperti cahaya Kristusnya itu ke si Michael ini di pedang, terus si Lucifer itu bisa dikalahkan gitu, didorong gitu kan, didorong akhirnya jatuh, terlempar ke, kata Tuhan, ke perut bumi. Di situ aku lihatnya kayak seperti perut bumi kan gitu, di situ sama semua malaikatnya sepertiga itu. Cuma Tuhan menjelaskan itu sepertiga, Intan gitu. Habis itu nyiptain itu kan manusia itu awal mula, terus jatuh dalam dosa itu gara-gara itu buah pengetahuan itu.
Cuman gini, apa buah pengetahuan itu sebenarnya itu kayak yang aku saksiin itu bukan bentuk buah gitu kan, seperti yang orang-orang memahami gitu. Aku diperlihatkan itu seperti kekuatan si Lucifer disuntikkan ke akalnya manusia, itu jadi manusia yang tadinya nggak punya nafsu, nggak jahat, itu jadi punya, itulah jadi tercemar. Dan dia kan nggak, akhirnya jatuh ke alam fisik, itu nggak bisa lihat Allah lagi gitu loh. Nah manusia akhirnya jatuh dalam dosanya kan gitu, karena punya nafsu ragawinya itu, dia nggak bisa lihat Allah lagi, terpenjara kan gitu. Nah hukumannya nanti maut, kata Tuhan kan begitu. Waktu itu aku belum belum ngerti maut itu apa ngertinya. Kalau di Islam itu kan sakaratul maut itu kan, terpisahnya roh dari tubuh, itu ngertinya seperti itu. Tapi kemudian itu dijelaskannya lain hari lagi itu masalah maut. Jadi maut itu kata Tuhan ya itu kalau di Buddha itu hampir sama lah gitu. Maut itu ya nanti rohnya itu kan terpenjara di alam maut itu. Yang berkuasa tuh iblis gitu, yang berkuasa itu Lucifer ini. Jadi si roh ini nanti dicatukan lagi ke kehidupan baru lagi penderitaan yang nggak berhenti gitu kan, sampai nggak tahu waktunya kapan. Itu mengerikan, ininya seperti aku diberikan alam maut itu kayak seperti penjara-penjara roh itu, pada meratapi, bisa nangis. Itu aku kan ngeri gitu. Bahkan diperlihatkan neraka itu aku minta pulang, itu Tuhan udahlah pulang, takut gitu, baru nggak ada separohnya gitu. Katanya mau lihat 20 tahta iblis gitu, Intan mau lihat. Oh enggak lah, udahlah Tuhan. Jadi aku tahu, oh di neraka ada 20 tahta iblis ya gitu. Tapi enggak ngelihat aku, karena ingin apa, pulang itu, minta pulang. Jadi aku akhirnya rohnya kan itu lagi kan dikembalikan lagi ke tubuh itu. Jadi kalau aku ditanya melihatnya dengan apa, itu ya kak, akunya mah duduk sadar lagi, enggak tidur gitu. Jadi kadang-kadang mendadak gitu. Pernah baru pulang kerja aja mendadak aku diperlihatkan peristiwa penyaliban dia. Dan arti dari penyaliban itu sendiri itu lama, ternyata 3 jam itu. Ternyata aku nangis itu 3 jam sampai matanya bedul itu. Kirain sebentar gitu loh, orang menurut aku sebentar, kok ternyata begitu lihat tuh, ternyata aku 3 jam ya lihat itu gitu, nangis matanya betul semua. Loh kok aku nangis gitu kan, lihat Tuhan ngomong inilah kasihku Intan gitu. Yang bikin aku nangis bukan dianya disiksa, tapi kok bisa-bisanya ngomong lagi gitu kan, kok bisa-bisanya gini ngomong kasihku jauh lebih besar dari segala dosa manusia, bahkan aku nggak mengutuki mereka yang mengasihi aku, kamu juga harus begitu ya gitu. Nah, aku nangisnya di situ kan, bisa gitu kan. Tapi Tuhan kasih banget gitu, baik banget ya Tuhan gitu kan, baik banget gitu. Nangis terus aku sampai ternyata lama banget gitu, aku nangis 3 jam. Jadi itu rohnya aku yang menyaksikan begitu. Jadi aku tuh sejujurnya nggak pernah, jarang sekali buka Alkitab itu, kecuali ada Tuhan ngomong apa terus aku nanya ke pendeta gitu kan, itu Tuhan tadi ngomong begini sama Intan di Alkitab, ada nggak Om? Oh ada Intan, itu ada. Lagi Tuhan tadi ngomong begini sama Intan Om, di Alkitab ada enggak gitu? Ada. Bahkan kadang nggak ada di Alkitab, kayak waktu dia Tuhan menunjukkan ini loh bentuk alam semesta gitu kan, dia mau mau mengajari aku bahwa materi itu nggak ada, fisik daging itu tipuan gitu. Makanya aku suruh penyaliban itu, salah satunya itu ya itu mengajari manusia agar hidup dengan rohnya, karena Allah itu roh, dan untuk menyaksikan Allah juga harus dengan roh, bukan dengan fisik gitu. Arti penyaliban itu salah satunya itu selain membebaskan manusia dari sakaratul maut itu. Nah di situ kan Tuhan juga buka-bukaan kan. Di Islam itu kan ngalami sakaratul maut kan, sama lihat malaikat-malaikat maut gitu kan. Nah, di situ kan ternyata malaikat maut itu semuanya malaikatnya Lucifer kan, berarti kan Allahnya orang Islam itu Lucifer itu sendiri orang
ada malaikat maut terus ngerasain sakaratul maut, kan hanya Lucifer aja yang ingin manusia itu selalu dalam sakaratul maut. Jadi Allahnya itu kan rohnya si Lucifer. Jadi Allah itu kan roh, punya dua kuasa gitu kan. Kuasa Roh Kudus ya dalam Yesus Kristus itu, kuasa roh iblis ya dalam diri Lucifer itu. Jadi Lucifer juga Allah dalam roh kegelapan itu. Itu Tuhan menjelaskannya sama aku begitu. Jadi kalau mau lihat Allah gitu, ya harus dengan roh. Jadi harus ditinggikan kuasa rohnya gitu kan. Nafsu kedagingannya disalibkan, semua konsep pemikiran termasuk itu harus disalibkan, Intan. Jangan berpikir, karena pikiran manusia itu salah gitu. Karena tadi sudah terkontaminasi buah pengetahuan iblis itu, nggak ada yang bisa suci. Kenapa gitu kan? Pernah kan ada banyak kenapa kok waktu perjanjian lama itu masih Allah, terus perjanjian baru sudah jadi Yesus itu gimana? Lah aku kan bingung, aku nanya sama Tuhan. Tuhan ada yang nanya, Intan nggak bisa jawab, orang nggak ngerti gitu kan. Oh ya gini Intan, waktu perjanjian lama itu kan untuk bebas dari hukum maut itu, manusia itu harus melaksanakan hukum Taurat 100% gitu kan, harus benar-benar suci gitu Intan. Nggak bisa ternyata, makanya banyak manusia tetap masuk ke alam maut gitu kata Tuhan. Jadi manusia itu semuanya hampir masuk ke alam maut, hanya beberapa yang enggak gitu kata Tuhan. Gagal gitu, makanya sedang aku ini dan pengen manusia itu banyak yang selamat. Ternyata manusia nggak bisa 100% jalanin hukum Taurat, tetap aja ada dosanya. Padahal harus 100% jalan hukum Taurat agar bebas dari maut gitu. Makanya dulu kan kalau orang berdosa itu disembelihkan hewan, Intan tuh nggak cukup, ternyata nggak bisa, harus dari pengorbanan darah yang suci. Maka aku turun dalam tubuh manusia, masuk ke alam fisik demi menyelamatkan manusia itu. Jadi perjanjian lama itu kata Tuhan hanya perjanjian sementara. Kalau yang baru inilah yang mengikat selamanya, Intan. Perjanjian lama membahas tentang kedagingan, sedang yang baru ini roh gitu. Jadi Tuhan menjawabnya begitu. Akhirnya aku ini nerangin ke orang yang nanya itu lama kan. Kata Tuhan begini jawabannya gitu kan. Dulu kenapa dia harus turun jadi manusia, dulu jadi Allah itu masih Allah. Karena ternyata diberlakukan hukum Taurat, manusia tetap masuk ke alam maut, merasakan sakaratul maut, dijemput malaikat-malaikat maut. Karena kalau masuk alam maut pasti kan kenal dengan malaikat-malaikat maut yang ngerebut roh manusia itu untuk masuk ke penjara maut. Nah, Tuhan ingin membebaskan. Jadi kan yang suci, yang bisa melakukan hukum Taurat kan hanya Tuhan saja. Manusia biasa nyatanya gagal semua gitu kan. Nah, dia turun menyerupai manusia untuk tadi melaksanakan semua hukum Taurat itu di tiang salib itu akibat nggak melaksanakan itu ditanggung semua sama Tuhan gitu. Itu kata Tuhan gitu. Jadi Tuhan begitu rohnya itu tubuhnya mati, rohnya itu 3 hari itu membebaskan manusia yang sejak zaman Adam sampai ke dirinya itu yang terpenjara di alam maut, yang dulu hidupnya kepada Allah gitu, Allahnya Tuhan ini yang ada di dalam Tuhan Yesus gitu. Nah itu dibebaskan, kecuali dulu manusia yang enggak hidup di dalam Allah itu enggak, masih terpenjara di alam maut. Itu jawaban Tuhan begitu. Aku nggak tahu, pokoknya Tuhan jawabnya seperti itu. Kalau mau nanya sendiri aja sama Tuhan kan gitu. Aku nggak tahu apa-apa, pokoknya aku hanya perantara kan jawab itu kan. Nah itu jawaban Tuhan tuh begitu. Aku nggak tahu apa-apa, pokoknya aku ditanya pendeta-pendeta Amerika Serikat aja itu jawabannya begitu. Itu Intan tanyain. Ya pokoknya aku nanya nanti ya sampaikan kalau akunya dia nanya lagi karena Tuhan belum jawab ya aku nggak berani kan. Intan nggak tahu, ntar tak tanya lagi gitu kan. Tapi pada akhirnya itu kan aku jadinya jadi tahunya dari Tuhan itu. Oh berarti iya selama 3 hari mati itu membebaskan itu manusia-manusia dari alam maut itu kan agar bebas gitu. Nah yang ini setelah dia itu bangkit
hanya butuh manusia hidup di dalam dia biar nggak merasakan sakaratul maut, nggak jumpa dengan malaikat-malaikat maut. Loh, Islam kok bisa-bisanya aduh salah lagi tuh kan merasakan sakaratul maut berjumpa sama malaikat-malaikat maut. Orang malaikat maut itu malaikatnya Lucifer semua kan, kata Tuhan tuh. Itu kan Israel aslinya itu malaikat Muriel itu. Jadi dulunya Israel ini atau iblis Abaddon itu dulu kata Tuhan namanya Muriel. Dia itu malaikat iblis terkuat nomor 2 kan gitu. Nama lainnya yaitu Abaddon. Terus apa Israel itu kan di Buddha Hindu itu dewa Yama itu kan. Terus di Buddha Mamian kalau nggak salah. Jadi semua agama di luar yang diciptakan oleh Lucifer itu ya bicaranya tentang malaikat-malaikat maut atau dewa maut gitu loh. Nah, kok lucu gitu kan. Padahal manusia kan justru itu permasalahan terbesar manusia itu lepas dari maut itu. Itu permasalahan besar manusia itu harus lepas dari sakaratul maut. Harus nggak boleh berhadapan dengan malaikat-malaikat maut karena malaikat-malaikat maut itu perintahnya diperintahkan oleh si Lucifer itu untuk menyeret tadi roh-roh itu dibawa ke alam maut. Nah, itu yang berkuasa di alam maut kan malaikat Muriel itu atau iblis Abaddon itu kan. Namanya kan itu iblis Abaddon. Terus Israel itu kan. Itu sosok yang sama gitu. Dia itu penguasa alam maut itu raja iblis di alam maut. Tapi masih di bawah kuasanya Lucifer gitu kan. Nah, di situ Tuhan buka-bukaan semua. Akhirnya aku jadi ngerti kan, dan itu kan aku nggak mungkin balik ke Islam lagi, orang aku jadi ngerti semua. Makanya aku kukuh banget kan cintanya sama Tuhan Yesus aja udah. Karena aku menyaksikan sendiri gimana iblis-iblis tuh takut banget sama Tuhan Yesus itu. Benar-benar menyaksikan, aku nggak bohongan gitu. Orang bohongan kelihatan kan. Nah, Tuhan tuh bilang gini, itu hodam-hodam di Al-Quran yang jaga setiap surat gitu, kayak hodam Al-Fatihah itu ada berapa ribu, 11.000 hodam, terus Yasin itu 11 hodam gitu. Itu dibuka semua sama Tuhan. Itu tuh malaikat-malaikat kegelapan yang jaga Al-Fatihah, yang apalagi Yasin itu 11 iblis paling berkuasa. Dan aku jadi ngerti kan dari Tuhan tuh, pertama Lucifer, dua itu ya Israel itu Abaddon, terus si apa demon, terus si Mormon gitu, Baal, apa Slot, terus si Leviathan, Belial itu, terus Azazel itu 11, pokoknya ada 11 iblis yang paling berkuasa itu. Adalah aku jadi ngerti kan dari Tuhan. Jadi dibuka semua sama Tuhan itu tipuan-tipuan Lucifer ini. Terus yang menguatkan aku juga gitu kan, yaitu kenapa para pemuja iblis sedunia itu hanya anti Yesus Kristus gitu loh, nggak anti agama, nggak anti kebaikan, nggak anti kebijaksanaan gitu, bahkan kadang-kadang mendukung perdamaian, kan aneh gitu. Tapi kenapa nggak boleh nggak boleh sama Tuhan Yesus gitu, nolak Tuhan Yesus. Perayaan iblis tuh selalu menghujat Yesus Kristus, selalu menghina Yesus Kristus, disyarat-syarat, diinjak-injak gitu loh. Itu para pemuja iblis. Loh, kenapa bencinya sama Tuhan Yesus? Kalau iblis aja anti Yesus, berarti Yesus itu benar kan? Yang benar itu lawannya. Nah, dari situ aku diperlihatkan juga sama Tuhan gitu kan. Lucifer itu ternyata enggak berjalan di jalan jahat aja gitu. Yang paling mematikan kan ketika dia itu bikin agama, mengajarkan kebaikan, mengajarkan amal ibadah, puasa, sedekah, tapi ujungnya maut, sakaratul maut. Nah, itu kan kalau agama sampai ujungnya sakaratul maut, berarti itu ciptaan Lucifer, Intan gitu. Nah, ternyata aku baca sendiri kan di Google nyarinya. Loh iya, Buddha Hindu juga ujungnya maut gitu kan. Nah, berarti apa hanya Tuhan Yesus kan yang benar gitu. Terus semua agama kan punya simbol naga tua gitu kan. Kalau Islam tuh jelas banget di tulisan Allahnya kan. Nah, itu kan naga tua kata Tuhan dulu si Lucifer itu saat mau
ini mau mencelakakan manusia itu masuk ke dalam dosa itu kan, dia kan nyerupai naga tua gitu kan. Nah itu ada semua di simbol Buddha, Hindu, Islam jelas banget di tulisan Allahnya itu kan. Itu simbol Lucifer itu kan. Tanduk itu simbol Trisula itu. Jadi Trisula ini sebenarnya hujatan sama Allah gitu, sama Allah sejati gitu dalam. Terus akhirnya berubah jadi, karena Lucifer tahu Allah sudah turun jadi Yesus, itu akhirnya dirubah hujatannya ke Tuhan Yesus kan gitu. Jadi gini loh, kalau iblis hanya anti Yesus Kristus, berarti Yesus Kristus itu kan yang benar. Kita itu nggak perlu dulu bahas-bahas tentang Allah gitu, kata Tuhan. Allah itu, Intan bilang sama orang-orang itu, nggak usah debat-debat, apalagi pakai konsep Allah itu zat, Allah ini itu. Allah itu, Intan, jauh lebih besar dari alam semesta. Manusia itu lihat selnya aja nggak ngerti, sombong amat gitu, kata Tuhan tuh gitu. Aku suruh nyelasin gitu, sombong tuh manusia yang mengkonsep-konsepkan Allah itu. Allah itu, Intan, udah cukup lihat aku gitu, kata Tuhan di situ. Nggak boleh tepat-tepat, udah nggak bakal ngerti manusia itu. Manusia tuh umurnya sama Lucifer aja jauh banget, triliunan tahun gitu, kata Tuhan. Lihat itu aja, Lucifer itu anti aku gitu. Berarti aku yang bener gitu. Nah, itu aku akhirnya juga bilang sama itu pendeta-pendeta juga yang suka bahas-bahas Allah duduk, Tuhan duduk di sebelah kanan Allah. Ada yang nanya gitu, Inan tanyain kenapa itu Yesus duduk di sebelah kanan Allah gitu. Aku nanya, Tuhan, itu ada yang nanya itu sebelah kanan. Halah, itu pendeta goblok gitu kan Tuhan, itu kadang Tuhan gitu. Bilang itu. Pendeta goblok katanya. Iya, pendeta goblok itu. Udah jadi pendeta masih begitu gitu kan. Bilang itu duduk sebelah kanan bukan duduk kayak fisik gitu. Sebelah kanan tuh maksudnya setara gitu. Karena memang rohnya Tuhan Yesus itu ya Allah itu sendiri, makanya kan setara, bukan duduk-duduk fisik di sampingnya gitu, bukan gitu. Itu penyatuan itu. Jadi Allah itu ya rohnya dia gitu. Nanti yang dilihat orang, aku diperlihatkan di surga aja yang bertahta Tuhan Yesus, lihatnya waktu Tuhan nemuin Adam Hawa itu kan, manusia awal itu mau ngomong aja bentuknya Tuhan Yesus. Waktu Abraham nemuin Abraham itu kan jadi manusia, itu wujudnya ya Tuhan Yesus itu. Dan nanti misalnya ya Allah wujudnya cahaya doang gitu. Dan di sana gimana mau ngenalin gitu kan, mau akrab gimana orang cahaya kan, makanya kan wadahnya begitu gitu loh. Kadang orang Islam tuh dijelasin itu nggak mudeng-mudeng gitu. Dan nanti ketemu Allah apa di sana? Ya Allahnya Lucifer mereka itu kan. Orang, kenapa aku bisa bicara Allahnya orang Islam itu Lucifer dan aku ngepakal sampai mati kembali ke Islam. Satu, Allahnya jelas mengatakan ada jin itu bertakwa dan agamanya Islam. Orang jin itu anak buahnya Lucifer semua kan. Berarti kalau ada jin Islam terus bertakwa, berarti kan Allahnya itu Lucifer. Orang jin itu cuma tunduk sama Lucifer. Terus kedua, manusia mengalami sakaratul maut, sedang Tuhan itu ingin manusia bebas dari sakaratul maut kan. Jelas Lucifer yang menghendaki manusia itu mengalami sakaratul maut, ketemu itu Israel yang serem banget. Ya kebetulan aku pernah ketemu Israel secara nyata di alam fisik ini, jarak 1 meter itu kan. Aku lihat Israel itu waktu tetangga mau mati itu. Aku jelas lihat si Israel itu mengerikan loh, bentuknya serem banget, Abaddon itu kan. Jadi iblis penguasa maut itu bentuknya ngeri tuh, tinggi, hitam, pakai jubah hitam itu, wajahnya hitam semua, matanya tuh lebar kayak serigala, tapi mata itu nggak ada putih-putihnya, hitam semua tuh, pokoknya hitam semua. Lo gitu tersenyum lagi ya, makan. Aku diem nggak jawab kan, cuma ngelewatin gitu. Kata Tuhan kan aku nggak boleh bersinggungan dengan mereka gitu, ininya begitu. Jadi aku cuekin, tapi dia anehnya nundukkan kepala gitu, tanda hormat. Kenapa nundukkan kepala ya? Aku tanya tuh sama Tuhan, jadi Intan ketemu itu Tuhan, ketemu itu si Israel, kenapa dia nundukkan kepalanya ke Intan?
dia itu nundukkan kepalanya bukan ke kamu gitu loh, kata Tuhan. Nundukkan kepala itu karena lihat cahaya. Jadi setiap orang Kristen yang cinta aku itu ada Punya cahaya. cahaya. Iya, ada cahaya dari dadanya gitu, dari dadanya betul. itu. Terus ada cahaya di dadanya. Oh, nah itu yang ditakutin setan, jin, si iblis itu, Intan. Oh gitu ya. Nah, kalau yang hidup di luar Tuhan, itu tandanya di kening. Ada gambar itu, kasar tulisan Allah itu. Naga itu, tulisan naga tua. Nah, itu nantinya kan gunanya gini, kata Tuhan. Itu sudah ditandai. Jadi kalau yang di keningnya ada gambar naga, berarti itu milik Lucifer gitu. Yang ada cahaya Kristus berarti itu milik Tuhan. Jadi si malaikat-malaikat maut itu nggak berani. Kalau ada cahaya Kristus berarti bukan milik mereka, itu dengan sendirinya begitu. Nah, yang hidup di luar Tuhan itu tandanya itu naga tua itu ada di keningnya. Kalau orang Kristen ada di dadanya gitu, ada cahaya Kristus, itu nggak boleh. Jadi sudah perjanjian Tuhan sama Lucifer itu, kalau yang ikut aku gitu, Tuhan bilang gitu kan nama Lucifer, kalau yang ikut aku jangan pernah kamu ambil gitu. Nah, iya itu nggak bisa. Jadi yang ikut Tuhan tuh nggak bisa dicampur si Israel itu, si iblis ini nggak bisa gitu, tetap diselamatkan sama Tuhan itu sendiri. Itu dibuka semua sama aku itu justru ketika aku udah ikut Tuhan dulu waktu Islam nggak ngerti apapun gitu loh. Jadi gini, aku jadi ngerti Allah itu roh, iblis juga Allah gitu. Itu dari Tuhan Yesus. Aku nggak pernah baca-baca gitu, nggak pernah aku baca apa tentang kekristen, malah bingung kalau baca-baca itu. Aku kalau baca malah bingung, pusing apa itu Trinitas apa itu nggak ngerti. Pokoknya ininya aku ngertinya Allah, Roh Kudus, Roh Kasih, Roh Kebenaran itu rohnya Tuhan Yesus gitu. Jadi Tuhan tuh ngajarin aku begini, kalau mau bilang sama orang-orang itu, kalau mau menyaksikan aku, tinggikan kuasa rohnya daripada kuasa dagingnya, seperti aku mencontohkan itu. Itu salah satu penyaliban tubuh itu agar manusia sampai kepada Allah, lihat Allah lagi gitu loh. Karena Allah roh, bukan fisik gitu. Itu yang suruh aku ngomong ke itu Zoom-nya para pendeta Amerika itu. Ya aku sampaikan, punya kalau Tuhan ngomong ini, aku sampaikan. Tuhan ngomong ini, sampaikan. Sampai kuasa hati, kuasa udah aku sampaikan semua itu. Jadi sebenarnya awal itu aku nggak mau orang-orang kenal aku gitu loh. Waktu itu aku benar-benar sendirian gitu kan di rumah. Orang Kristen sendirian kan di sini, semuanya Muslim semua. Di sini tuh apa pusatnya Muslim kan, kadrun semua. Ya aku sendirian di rumah itu ya cuma ngobrol sama Tuhan. Dia ngajari ini, gak pernah aku catat, nggak boleh. Jadi Tuhan tuh nggak boleh aku nyatet. Pokoknya dia pahamin dan udah gitu. Nanti kalau nggak paham ya udah biarin gitu. Nanti juga dijelasin lagi kadang-kadang. Jadi Tuhan itu nemuin aku nyata itu kurang lebih 3 kali ya. Pertama di rumah ini, yang di luar itu di gereja waktu Paskah, perayaan Paskah itu dia itu kayak memberkati orang-orang di gerejanya aku tuh. Cuma bedanya waktu Paskah itu cahayanya pelangi semua, indah gitu. Bilang sama aku gini, waktu di pas perayaan Paskah, Intan, bilang sama itu pendetanya nanti ya gitu. Bilang apa Tuhan, orang yang ngejar-ngejar kemenangan pasti kalah gitu. Tapi kalau orang ngejar-ngejar aku, hidup di dalam aku yang akan memenangkannya. Bilang ya sama pendeta tuh, jangan ngajari begitu. Soalnya pendeta tuh ceramahnya itu harus gitu sih, harus menang gitu. Nah, Tuhan suruh ngomong gitu, aku nyampein, akhirnya aku berat ya. Aduh gimana ntar tersinggung ya pendeta itu ya gitu. Tapi kalau aku apapun pahitnya suruh nyampaikan, tetap aku sampaikan kan. Itu tadi Tuhan datang loh Bapak Pendeta, ngomong begini, Anda itu nggak boleh ngomong kayak begitu, menang. Katanya Tuhan, kalau orang berjuang mati-matian, ingin menang, itu pasti kalah Bapak Pendeta. Kata Tuhan, cukup
percaya nyerah sama Tuhan, kejar Tuhan aja, nanti Tuhan yang memenangkannya. Tapi puji Tuhan pendeta itu malah terima kasih loh, nggak marah gitu. Terima kasih Intan, terima kasih ya gitu. Iya, lagi suruh nyampaikan ke siapa itu, pernah tuh, padahal katanya orang-orang tuh nggak ada tuh loh, orang berani ngomong sama pendeta itu, Intan kamu mah berani. Orang aku disuruh, kalau aku disuruh Tuhan, aku pasti nyampaikan, meskipun itu misalnya ngomong sama pendeta Stanley itu sombong, itu pembohong gitu. Ya aku sampaikan, Bapak pendeta Stanley kata Tuhan, Bapak sombong gitu. Terus Bapak itu doyan duit gitu, aku sampaikan. Kalau sama Tuhan gak boleh kayak begitu Bapak Stanley. Nggak marah. Jadi malah terima kasih tuh. Akhirnya kan berupa nangis, malah kan minta maaf sama Tuhan. Datang ke yang lainnya tuh di atas langit, aku jam 3 malam dibangunin itu. Dibangunin, ada suara Intan bangun, oh di suaranya Tuhan. Bangun keluar Intan, keluar rumah gitu. Cuma aku waktu itu nggak ngeliat jam dulu gitu. Dikira aku udah siang, udah pagi gitu kan. Orang terang ya, terang benderang gitu kan. Nah aku keluar, ternyata Tuhan di langit itu, di atas langit. Itu ngajari apa, tentang Intan, bilang ya ke para pendeta gitu. Iya Tuhan, ngomong apa? Cukup hidup di dalam aku saja. Gak usah macam-macam, gak usah debat ini, debat itu. Cukup hidup di dalam aku aja, gak usah ribet gitu. Tenggelamkan diri dalam cintanya aku sampai kediriannya mereka tuh hilang, sampai keegoan mereka tuh hilang, keakuan itu mereka hilang. Baru nanti aku benar-benar hidup di dalam mereka Intan. Benar-benar firman-Nya aku hidup di dalam mereka. Nanti kalau kayak begitu, Intan pun kalau kayak begitu, maka nanti aku jadi raja, jadi Intan, dan kesadaran Intan itu tergantikan oleh kesadarannya aku. Itu ya Intan, terus iya Tuhan. Malah waktu itu pujian Tuhan turun gitu. Mau apa gitu kan. Intan mau ngomong, alah kamu nggak punya duit tuh ya kayak gitu. Terus akunya gini, iya Tuhan Intan gak punya duit. Udah besok aja yang kirim kamu gitu. Dan itu iya, besoknya tanpa aku minta, tahu-tahu orang chat gitu kan, Tuhan tuh datang ke aku Intan, suruh kirim kamu duit. Itu benar-benar nyata beberapa kali ya. Itu nggak usah kita itu pusing-pusing sebenarnya. Kalau kita benar-benar mencintai Tuhan, percaya Tuhan, semuanya kadang-kadang itu di luar dugaan kita loh. Kita tanpa minta pun kadang-kadang dia kasih gitu. Asal itu tadi, cari kerajaan Allah gitu, pernah ngomong begitu, cari kerajaan Allah gitu. Nanti kalau ketemu kerajaan Allah itu di dalam aku gitu. Cukup kamu cintai aku, tenggelamkan diri sampai benar-benar kedirian kamu itu terhapuskan gitu. Intinya karena kedirian manusia itu kan telah terkontaminasi tadi oleh buah pengetahuan iblis kan. Makanya Tuhan itu nyuruhnya begitu, karena hanya dia satu-satunya yang suci dan benar gitu loh. Manusia itu nggak layak gitu, nggak layak kembali lagi ke surga, itu benar-benar nggak layak. Tetapi kalau hidup di dalam Tuhan Yesus, nanti dia yang melayakkan kita gitu, yang mengkuduskan kita itu dia, itu Tuhan tuh ngomongnya begitu kan sama aku. Kamu sama semua orang itu nggak layak Intan, nggak layak. Kalau mau ke surga itu harus benar-benar kudus seperti awal mulanya, nggak layak, sudah terkontaminasi tadi sama pengetahuan si Lucifer itu. Akulah yang akan melayakkan gitu. Itu Tuhan itu, makanya aku kadang-kadang terima kasih ya Tuhan gitu, udah milih Intan tuh siapa gitu, hanya orang kampung ya gitu, anaknya itu lagi kan orang Islam ortodok gitu kan, kok kayak nggak layak banget, tapi kenapa ya Tuhan milih Intan gitu. Udah apa, cukup udah Intan cintai aku gitu kan. Ya udah, kalau tiap hari sih aku doanya singkat gitu. Aku tuh doa aja diajari kan sama Tuhan. Doanya aku tuh singkat.
Terima kasih ya Tuhan gitu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Intan mencintai Tuhan gitu. Tuhan tenggelamkan Intan dalam cinta Engkau, matikan keakuannya Intan. Jadilah raja di hati Intan. Gantikanlah kesadaran Intan dengan kesadaran Engkau saja ya Tuhan, karena hanya Engkau lah yang satu-satunya yang suci, karena hanya Engkau lah satu-satunya yang benar gitu. Amin, terima kasih. Itu doa yang diajarkan Tuhan Yesus itu untuk aku gitu. Cuma kadang-kadang ya aku ngajarin ke orang gitu kan. Ya karena nanya gitu kan, pendeta-pendeta itu yang dari Amerika kadang nanya, dan Tuhan ngajarin apa gitu. Untuk mengajarin doa Om. Doanya gimana? Doanya singkat, ini memang nggak boleh doa minta-minta. Orang kalau minta-minta kata Tuhan nggak percaya gitu. Dia menanggung, sudah menanggung. Dia itu kata Tuhan gini Om, dia itu dimiskinkan biar kita kaya gitu. Dia itu disalibkan itu nanggung dosa itu biar kita itu jadi kudus. Tuhan itu begitu. Jadi kalau misalnya kita minta-minta terus saru kan Tuhan itu begitu Om. Kita itu cukup tenggelam sama Tuhan, biar Tuhan aja yang beresin masalah kita Om. Kita itu kata Tuhan, kalau Intan mau jangan berkeinginan gitu kan. Aku lebih tahu mana yang terbaik gitu. Makanya aku juga diajari Tuhan, masa lalu tuh nggak ada Intan. Udah jangan ingat masa lalu. Pokoknya nikmati hari ini. Kamu terima kasih sama aku, sama terus esok hari nggak usah dipikir, nggak usah direncanakan, itu urusanku. Jadi itu nggak memusingkan gitu. Jangan diribetkan oleh seperti itu. Cukup hidup di dalam aku saja kamu minta. Makanya kan sampai sekarang pun aku begitu. Ya kan nggak pokoknya nikmati apa yang ada hari ini gitu. Cenderung menyerah aja udah sama Tuhan. Dan iya itu aku nyata bener ya. Maksudnya nggak kekurangan, nggak kelebihan gitu, selalu ada gitu. Semuanya dicukupi Tuhan. Bahkan aku kan meninggalkan semuanya gitu kan, harta semuanya untuk mantan itu aku nggak ngambil sedikit pun gitu kan. Aku pindah ke rumah ini yang rusak itu kan. Nah suatu aku kan ini malu minta-minta, termasuk minta sama Tuhan waktu itu malu. Cuma aku mengeluh suatu hari, kenapa rumahku bocor ya Tuhan. Tuhan katanya sayang Intan ya gitu. Kenapa rumah Intan bocor? Kata Tuhan Intan anaknya raja. Kenapa anaknya raja rumahnya bocor? Tahu-tahu itu besoknya aku ditelepon sama pendeta Amerika itu. Intan, aku diomelin. Kenapa kamu nggak pernah ngomong sama Om kalau rumahmu rusak? Mak, aku ditegur sama Tuhan gitu. Aku dimarahin sama Tuhan Yesus gitu kata pendeta. Aku Waduh, ngomong, connecting ya? iya, terus akunya bilang, Intan mau malu minta-minta Om. Udah, kan Tuhan sudah ngomong, Om kan dari awal ngomong, Tuhan tuh ngomong sama Om kan sudah ngomong sama Intan, Tuhan tuh datang ke Om suruh nanggung semuanya hidupnya Intan gitu. Terus lah Intan malu gitu kan, nggak lah Om. Terus udah kamu jangan kalau nolak berarti kamu nolak punya Tuhan gitu. Nah di situ aku oh gitu ya. Terus aku nanya Tuhan katanya kalau nolak pemberian dia itu nolak Tuhan ya, nolak pemberian Tuhan. Iya gitu. Nah akhirnya aku mau kan dibenerin rumahnya. Cuma waktu itu ini kan dari Amerika perkumpulan pengusaha Kristennya gitu. Dia semewah mungkin gitu kan. Kamu nggak mau, ngapain mewah-mewah gitu. Dia seperlunya aja, yang penting kantangnya nggak bocor. Aku nggak mau lah Om gitu. Intan nggak mau, pokoknya yang penting gantengnya. Orang Intan tujuan ikut Tuhan bukan karena uang, nyatanya nggak ada yang ngasih uang gitu kan. Orang tujuan ikut Tuhan sebenarnya Intan tuh ingin tahu gitu yang sebenarnya gitu. Dan yang kebenaran satu-satunya ya itu Tuhan Yesus kan. Jadi ada juga aku tuh dulunya takut mati gitu loh. Kok aku lihat orang-orang Islam tuh kok disyarat-syarat sama itu ya, ada yang dicakar-cakar, malaikat kegelapannya rupanya seperti monyet-monyet itu kan, dicakar-cakar terus dijilatin luka-luka itu teriak-teriak dia gitu. Kok orang Islam semuanya begitu gitu. Makanya aku kan dulu takut mati kan, jarang bisa tidur gitu, lihat lagi-lagi matanya kalau terpejam lihat begitu, lagi-lagi lihat begitu, nggak ada yang bener matinya gitu loh. Bahkan ada
ada ulama tuh matinya dihajar gitu. Aku akhirnya kan jadi mikir gitu, kenapa orang Islam kok begitu? Terus aku buktiin kan, pergi ke kuburannya orang Kristen. Aku mau buktiin gitu kan ke kuburannya orang Kristen, agak jauh gitu dari rumahnya aku kan. Tapi aku ke sana gitu. Orang Kristen kok tidur semua gitu, nggak ada yang disiksa, nggak ada yang kok tenang, kenapa ya gitu. Itu juga salah satunya juga. Itu salah satunya, aku ingin cari selamat gitu kan. Dan ternyata Tuhan menjelaskan semuanya kan. Sebenarnya kan permasalahan besar manusia cuma satu, itu maut gitu. Gimana kita nggak akan ngerasain sakaratul maut gitu. Itu aja sebenarnya, daripada berdebat tentang kealahan gitu. Kata Tuhan itu, aku suruh ngomong begitu. Udah nggak usah ribut masalah kealahan dan sebagainya. Allah itu kan jauh lebih besar daripada alam semesta. Orang manusia itu bumi aja nggak tahu apa-apa gitu, cuma tahu sedikit kan. Mana manusia tahu apa? Lihat apa Intan tuh ngomong sama mereka yang sombong-sombong, dalamnya bumi aja nggak tahu gitu kan. Aku mau tahu tentang Allah gitu, cukup percaya aku aja, itu nggak menjangkau manusia itu. Karena untuk mengerti Allah itu, memahami Allah itu harus tahu semua rahasia alam semesta ini, sedang manusia kan nggak bisa. Makanya sedangkan Allah itu jauh lebih besar dari alam semesta itu. Tuhan itu pernah memperlihatkan aku mewujud alam semesta itu kan. Nah, waktu itu dia itu memperlihatkan ini. Ternyata alam semesta itu nggak cuma satu. Tapi kan teknologi bumi nggak menjangkau itu kan. Nah, yang dilihat manusia ini, alam semesta satu ini, satu aja ini. Alam semesta kan terdiri dari triliunan galaksi, galaksi terdiri dari triliunan bintang, planet, gitu kan. Nah, itu terangkum dalam satu alam semesta. Nah, manusia alam semesta yang ini aja nggak bisa lihat ujungnya di mana. Sedang ternyata aku lihat itu, Tuhan ngajak aku lihat. Alam semestanya jumlahnya juga banyak banget itu. Itu seperti akuarium bulat besar, maha besar. Dan alam semesta itu seperti telur-telur itu terapung. Ternyata kita itu hidup di dalam air gitu loh. Dan Tuhan bilang, ini air Samudra Raya Intan, namanya Hebron gitu kan. Hebron Tuhan, iya namanya Hebron. Terus itu kan alam semesta itu tahu-tahu menghilang di dalam Tuhan itu, masuk ke Tuhan itu. Dunia fisik itu tipuan Intan gitu. Ini masuk ke aku lebih besar daripada alam semesta. Terus Tuhan masuk ke hati gitu. Terus kok Tuhan ke hatinya Intan, iya aku bertahta di hati manusia gitu Tuhan begitu. Makanya Intan, sesungguhnya hati manusia itu lebih luas daripada alam semesta. Karena ada aku gitu, Tuhan bilang begitu. Dan itu aku suruh sampaikan ke para pendeta Amerika itu. Tuhan semalam memperlihatkan Intan alam semesta, ternyata alam semesta itu nggak cuma satu, alam semesta itu triliunan Om. Intan nggak ngerti berapa, pokoknya itu kayak akuarium gede banget di air. Kita tuh ternyata hidup dalam air, kata Tuhan. Alam semesta, air itu namanya Samudra Raya, namanya Hebron. Terus tahu-tahu masuk ke Tuhan, Tuhan masuk ke dalam hati Intan. Terus Tuhan bilang, Intan, sesungguhnya hati manusia itu lebih luas daripada alam semesta karena ada aku. Kalau nggak ada Tuhan berarti nggak luas Om gitu. Oh gitu ya Intan. Iya itu Tuhan memperlihatkan sama Intan begitu. Jadi sekarang itu terkenal banget jargon itu, hati manusia lebih luas daripada alam semesta. Itu terus nggak tahu itu di Amerika Serikat ya. Kalau aku nggak boleh kan terlalu nanya-nanya urusan yang begitu. Jadi kalau udah menjelaskan udah nggak boleh kepo. Tuhan tuh nggak bolehin aku kepo, nggak boleh nanyain pribadi gitu. Pokoknya yang diinginkan Tuhan tuh aku tenggelamkan diri ke dalam Tuhan aja. Itu hidup di dalam Dia, itu benar-benar tenggelam, benar-benar mencintai Dia sepenuh hati, jangan menyisakan sedikit pun bagi yang lain itu. Itu yang selalu Tuhan tekankan ke aku gitu loh. Itu saja sih ya kesaksian dari aku.
Salam puji nama Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di channel Teva Kreatif. Ya sobatku, pada kesempatan ini kami akan menayangkan sebuah kesaksian dari seorang muslimah yang dimana ia murtad menjadi pengikut Kristus. Berawal dari ia bermimpi bertemu Muhammad dan juga Isa Al-Masih. Nah sahabat Tuhan, penasaran dengan bagaimana sehingga ia pada akhirnya memutuskan ikut Kristus? Mari kita tonton kesaksian berikut ini. Sahabatku, demikianlah kesaksian yang sudah kita dengar bersama. Kiranya kesaksian ini dapat memberkati kita semua. Terima kasih untuk kalian yang sudah support dan juga dukung channel ini. Tuhan Yesus terus memberkati kalian dan selamat tahun baru ya untuk kita semua. Jangan lupa dukung dan juga support channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share ya. Sekali lagi sekian dan terima kasih. Salam, sampai jumpa.